Kembali di Corporate Action, pemirsa, pada Rabu 15 September, Presiden Joko Widodo menghadiri groundbreaking pabrik industri baterai kendaraan listrik PT HKML Baterai Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang ini merupakan yang pertama di Indonesia, sekaligus yang pertama di Asia Tenggara. Menjadi pabrik industri baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia, proyek ini dibangun dengan nilai investasi sebesar 15,9 triliun rupiah. Pembangunan tahap pertama ini memiliki kapasitas produksi baterai hingga 10 gigawatt hour dan akan dipakai untuk kendaraan listrik dari Hyundai. Groundbreaking ini sebagai tindak lanjut penandatanganan Head of Agreements atau kesepakatan pokok proyek investasi baterai antara PT Industri Baterai Indonesia dengan konsorsium LG pada April 2021. Diharapkan pada Mei 2022 mendatang, pabrik ini sudah bisa masuk tahap produksi. Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara. Dengan nilai investasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika. Pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri. Era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan kita harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi, masuk ke industrialisasi, menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi. Karena itu strategi bisnis besar negara adalah keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Melepaskan ketergantungan pada produk-produk impor dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan. Sehingga bisa memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi. Pemirsa, secara kronologis, rintisan mobil listrik di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1989. Berikut kronologi rintisan mobil listrik di Indonesia. Pemirsa, Indonesia membangun pabrik industri baterai kendaraan listrik. Kita akan membahas rencana besar ini bersama Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Selamat pagi Pak Menteri, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Ini kita dalam kondisi sehat dan ingin membahas hal yang penting bagi bangsa Indonesia juga, begitu dengan adanya investasi yang terbaru juga di Indonesia. Ini investasi terkait mobil listrik begitu. Ini sebuah investasi yang besar dan sebenarnya dalam grand design ya, seperti apa perjalanan atau seperti apa masuknya investasi mobil listrik hingga kita bisa katakan mulai terrealisasi begitu dengan groundbreaking di 15 September kemarin, Pak. Ya, yang pertama Mbak, kalau kita bicara tentang mobil listrik, ada mobilnya dan ada baterainya. Ya. Itu dijelaskan tentang peta perencanaan nasional dalam rangka mendorong mobil listrik. Kami itu masuk di BKPM waktu itu, bulan November tahun 2019, itu bersama-sama dengan Bapak Presiden ke Korea, ke Busan ya. Kemudian atas arahan Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk bagaimana percepatan terhadap realisasi investasi untuk mobil listrik, jangan hybrid, tapi mobil listrik langsung. Maka 2019 November tersebut kami menandatangani atas nama pemerintah Indonesia menandatangani MOU dengan Hyundai. Kemudian Hyundai setelah tanda tangan MOU, pandemi COVID 2020. Tapi kami melakukan terus pengawalan agar investasi tak berjalan. Total investasinya itu sekitar 1.550 juta US dollar, sekitar 21 triliun. Kemudian pembangunan pabrik berjalan 2020 dan sekarang udah hampir selesai. Untuk mobilnya tahun 2022 bulan Mei mobil listriknya produksi. Tapi kalau mobil konvensionalnya di akhir tahun ini udah produksi. Ini kita bicara mobilnya dulu nih. Kemudian berikut adalah kita bicara tentang baterainya. Baterai mobil ini adalah satu kebutuhan dunia. Di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah itu mempunyai peta jalan di mana mereka akan segera meninggalkan fosil. Di Eropa tahun 2030 mobil listrik itu diperkirakan 70% dari total pemakaian mobil yang ada. Dan kita alhamdulillah Allah itu mengkaruniai Indonesia itu sumber daya alam yang luar biasa. Mbak sedikit highlight, dulu kita pernah diberikan suatu anugerah besar tentang kekayaan alam kayu. Tapi tidak ada satu perusahaan pun Indonesia yang masuk 10 besar untuk pemain mobil dunia. Kita punya masa keemasan emas, udah hampir berakhir juga. Kita punya masa keemasan batu bara, kita main kirim aja terus bahan apa ini materialnya. Nah sekarang kita Allah memberikan karunia kita nikel. Nikel itu di Indonesia itu 25% dari total cadangan dunia itu ada di Indonesia. Dan untuk baterai mobil ini bahan bakunya itu cuma 4. Nikel, kobalt, mangan, dan lithium. Nah Indonesia punya mangan, punya nikel, punya kobalt, yang nggak punya lithium. Kita punya 3 sumber daya alam itu Pak ya. Dan itu diakumulasikan 85% dari total cadangan bahan baku itu ada di Indonesia. Seiring dengan visi besar Bapak Presiden tentang transformasi ekonomi dan sekaligus merubah struktur ekonomi kita dari konsumsi kepada produksi dan dari ekspor bahan mentah menjadi barang jadi, maka kami menerjemahkan dengan beberapa langkah komprehensif. Yang pertama adalah kita mendorong agar industrialisasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam khususnya nikel menjadi output baterai itu harus dilakukan. Maka Mbak, di 2020 akhir kami atas perintah Bapak Presiden menandatangani suatu investasi besar menurut saya ya, sebesar 9,8 billion US dollar atau setara dengan 142 triliun. Ini investasi yang terbesar bagi Indonesia pasca reformasi. Baik Pak Menteri. Kita investasi dari hulu ke hilir, gabungan antara LG Group dan BUMN yang selamanya juga dulunya belum ada investasi kayak gini. Dulu Freeport nggak ada BUMN masuk. Nah, jadi sekarang Mbak dari 9,8 billion itu diantaranya adalah dari baterainya, kemudian dari smelternya, smeltingnya, prokursor, cathode, baterai sel, kemudian mobil sampai recycle-nya. Dan ini salah satu yang pertama di dunia Mbak yang terintegrasi seperti ini. Baik. Dan itu akan ada di Karawang begitu ya Pak Menteri ya? Ya, enggak. Kalau di Karawang itu cuma 10 giga. Hanya 10 giga. Jadi di 10 giga itu nilai investasinya 1,1 billion adalah bagian daripada 9,8 billion itu. Selebihnya nanti itu di Batang.
Prokursor cathode baterai sel 20 giga dan recycle-nya itu di Batang. Sementara miningnya dan smeltingnya itu ada di Maluku Utara. Kenapa ini harus dilakukan? Supaya investasi besar itu semua provinsi kalau bisa memang dimanfaatkan supaya ada pembagian, Mbak, supaya ada pemerataan. Ya. Nah, inilah kemudian yang kemarin Bapak Presiden lakukan pertama. Yang berikut juga adalah saya ingin menyampaikan, Mbak. Baik. Beberapa negara tetangga kita tidak ikhlas untuk Indonesia menjadi pemain utama baterai ini. Mereka hanya ingin Indonesia dijadikan sebagai pusat bahan baku, tetapi untuk memproduksi baterainya mereka tidak ikhlas. Tetapi kita membaca gelagat itu, kemudian kita membangun industri baterainya dulu baru hulunya. Biasanya kan hulu hilir nih. Betul. Jadi kita rubah polanya, hilir dulu baru hulu. Baik, nah ini adalah pola baik agar kemudian saya ingin ke depan Indonesia dikenal oleh dunia bukan karena Balinya yang prawisata, tapi Indonesia dikenal oleh dunia adalah negara penyumbang baterai salah satu terbesar di dunia. Sebagai produsen baterai terbesar di dunia. Kita harus optimis karena kita punya 3 sumber daya alamnya dan kita akan mengintegrasikan dari hulu ke hilir begitu ya Pak ya. Optimis itu Indonesia nantinya. Baik, kita akan lanjut di segmen berikutnya Pak Menteri, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasi lainnya. Pemirsa, pemerintah telah menyiapkan peta jalan industri baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia. Rekan saya Rolando Sambuaga akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Ando, silakan. Peta jalan industri baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia telah dibuat sejak tahun lalu hingga 2000. Ya, di tahun 2020 pemerintah telah memilih mitra bisnis dalam konsorsium baterai nasional. Lalu kita lihat di tahun 2021 ini sistem penyimpanan energi dibangun di sejumlah daerah. Kita lihat untuk 2022, produsen peralatan asli akan memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri. Sementara itu untuk di 2023 nanti proyek pencontohan produksi sel baterai 200 mWh dalam bentuk pack, dan 2024 pemurnian HPAL untuk prekursor dan katoda mulai beroperasi. Dan selanjutnya kita lihat untuk tahun 2025, ini fase pertama produksi sel baterai. Nah, nanti di ibu kota negara yang baru akan menggunakan 100% transportasi kendaraan listrik. Itu proyeksi untuk di tahun 2026 dan di tahun 2027 industri daur ulang baterai listrik sudah beroperasi. Ya baik, demikian Cakri, kembali lagi ke Anda. Baik, terima kasih Anu untuk informasi grafis ya. Dan kita kembali ke Pak Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, tadi Anda juga sudah berbicara terkait integrasi hulu dan hilir begitu. Tapi sebuah integrasi ini harus ada sinergi. Nah, sinergi antara dari Kementerian Investasi dan juga Kementerian BUMN untuk realisasi ini sudah seperti apa Pak, khususnya kalau kita berbicara tentang pabrik baterai di Kerawang yang baru ini? Ya Mbak, saya ingin menyampaikan bahwa hubungan komunikasi kami dengan Kementerian Teknis baik-baik semuanya, termasuk dengan Kementerian BUMN. Baik. Bahkan kami dengan Pak Erik, Menteri BUMN, maupun antara deputi-deputi saya dengan tim teknis dari Kementerian BUMN berkolaborasi dengan baik. Sampai pada tataran pembuatan perjanjian MOU investasi, itu komunikasi kami sangat intim sekali. Bahkan di dalam perusahaan HKML tersebut ada sahamnya IBC. IBC ini adalah holding dari BUMN yang menangani baterai mobil dan mobil listrik, Mbak. Jadi kami betul godok setiap langkah yang kami lakukan itu, kami selalu bersama-sama. Jadi luar biasa sekali komunikasi kami, gitu. Baik. Di roadmap yang seberjalannya produksi atau pembangunan pabrik baterai di Kerawang ini, mungkin ada porsi-porsi tertentu yang di mana porsi Kementerian Investasi ataupun Kementerian BUMN yang saat ini sudah mulai ada pergerakan begitu Pak, point by point begitu yang dilakukan oleh kedua kementerian ini. Kalau kami kan dari Kementerian Investasi, hanya tugas kami itulah bagaimana mendatangkan investasi, bagaimana meyakinkan para investor, bagaimana memberikan perizinan, bagaimana mengawal investasinya.
Tapi bisnis to bisnisnya itu ada di Kementerian BUMN, bukan di Kementerian Investasi. Baik. Nah, kolaborasi inilah yang kami lakukan bersama-sama dengan tetap menjaga ibarat rumah, satu rumah, tapi beda kamar. Oke. Nah ini Mbak, ini logikanya. Yang kedua, kolaborasi itu tidak hanya pada konteks BUMN sama LG Group, tapi kolaborasi juga dengan swasta nasional, dengan UMKM. Kita tidak ingin investasi itu hanya kolaborasi LG dan BUMN. Harus pengusaha nasional yang ada di daerah pun harus merasakan. UMKM juga harus mengambil bagian. Itulah kita bicara tentang satu ekosistem investasi pada baterai ini. Oke, baik. Dan itu salah satu daripada poin yang kami teken perjanjian dengan LG. Dengan LG. Bahwa kolaborasi UMKM, tenaga kerjanya harus lebih banyak dari dalam negeri yang memenuhi syarat, itu menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dan sesuatu yang penting dalam implementasi program ini. Gitu, Baik. Mbak. Ini kalau melihat keberhasilan dari investasi yang investasi baterai begitu yang masuk ke Indonesia seperti pabrik baterai di Karawang ini, adakah hal ini menjadi langkah awal atau pilot project begitu Pak Menteri? Tapi selanjutnya mungkin yang sudah mengantri atau investasi akan sebesar apa lagi yang akan masuk ke Indonesia melihat dari keberhasilan investasi dari Korea atau bersama LG yang masuk ke Indonesia saat ini? Jadi kalau khusus untuk baterai mobil, itu kan abis ini kita ada dengan CATL dari China. Itu juga kolaborasi dengan BUMN. Ya. Itu total investasinya 5,2 billion US dollar atau setara dengan 70 triliun. Tahap pertamanya insya Allah doain di akhir-akhir tahun ini insya Allah udah bisa berjalan. Setelah itu ada 3 negara lagi ya, satu negara di Asia Tenggara. Baik. Ada 1 dari Eropa, ada 2 dari Eropa, ada 2 dari Eropa, dan kemungkinan besar yang lagi dijajaki lagi ada 1 dari Amerika. Kami jujur mengatakan bahwa sesuatu yang belum kami teken itu susah untuk kami bicara. Tetapi potensi-potensi antrinya ini udah tinggi. Baik. Contoh salah satu negara di Asia Tenggara, itu investasinya itu hampir 5 billion US dollar. Jadi nggak main-main kita. Kita ingin merubah persepsi bahwa Indonesia sudah saatnya untuk melakukan industrialisasi terhadap sumber daya alamnya yang mempunyai nilai tinggi yang dibutuhkan oleh dunia. Betul, Pak. Mbak, saya masih ingat ya ketika saya menjadi kepala BKPM 4 hari pertama, itu kami memutuskan untuk melarang ekspor nikel. Dan di saat itu saya didemo 1,5 bulan. Padahal saya ini juga dulu pengusaha juga, Ya, Pak. main juga barang ini, pengusaha tambang juga. Ya, jadi sudah saatnya lah kita berpikirnya itu pertama adalah positif, yang kedua optimis, yang ketiga kita letakkan kepentingan bangsa itu di atas segala-galanya. Kalau ini yang kita lakukan Mbak, dan kerjasama sesama anak-anak bangsa, insya Allah negara ini akan semakin lebih baik kok. Baik. Tapi kalau kita baru mau berpikir baik, yang lain sudah berpikir tidak baik karena ada something, nah ini juga kacau nanti. Itu menjadi penghambat begitu ya Pak ya. Sementara yang sudah mengantri di pipeline untuk berinvestasi di Indonesia ini juga sudah banyak begitu. Baik, ini menjadi hal yang penting juga untuk kita ketahui bersama dan kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas terkait prospek dari pabrik baterai di Karawang, pabrik baterai Indonesia di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Corporate Action akan segera kembali. Benchmark yang diambil oleh Indonesia sendiri untuk membangun atau untuk menjadi produsen baterai terbesar, kita optimis bisa menjadi produsen baterai terbesar di dunia nantinya. Benchmarknya negara mana Pak? Dan seperti apa kita melakukannya begitu untuk proses-proses realisasi menuju negara sebagai produsen baterai terbesar begitu? Ya, kalau kita bicara benchmark, hari ini pasar dunia itu dikuasai oleh LG dan CATL. Ini salah satu beberapa perusahaan yang kelas atas. Korea dan Tiongkok. Kita mungkin secara teknologi dan secara pasar mereka ini kuasai. Tapi mereka mempunyai bahan baku di negara mereka. Bahan bakunya dari kita. Jadi ini kolaborasi. Jadi kalau benchmarknya, saya pikir kita memakai LG sama CATL. Itu Mbak. Nah, bagaimana implementasinya? Implementasinya sekarang kan kita sudah mulai berpikir tentang prokursor cathode. Kita targetkan di bulan Desember itu sudah bisa groundbreaking lagi.
supaya target kita di 2024 semuanya udah bisa produksi. Sudah bisa. Nah, kalau yang kemarin dari Kerawang itu produksinya nanti di 2023. Pabriknya selesai 2022 akhir. Oke. Produksi 2023. Jadi ini bukan program nanti akan atau bukan program yang halusinasi. Baik. Tapi ini sesuatu yang Sedang berlangsung begitu ya, Pak? Sedang berlangsung. Jadi kita ini fokus pada hal strategis dengan kerja-kerja yang konstruktif gitu, Mas. Baik. Untuk kerja-kerja yang sedang dilakukan saat ini, apa yang harus dipersiapkan dari pemerintah dan sinerginya seperti apa untuk menggandeng pihak-pihak swasta agar ini kerja yang sedang dilakukan bisa lebih kencang, bisa lebih cepat lagi untuk terlaksana begitu, Pak? Kalau dari swasta, kita sekarang lagi ada beberapa negara kan mau masuk nih. Ya. Jadi kalau CATL sama LG itu kerjasama antara BUMN dengan investor dari luar negeri. Sisanya ini saya akan membagi dengan investor dengan swasta nasional, bukan lagi dengan BUMN. Baik. Karena arahan Bapak Presiden, jangan hanya BUMN yang didorong, tapi swasta nasional juga didorong, UMKM juga didorong. Ya. Nah, kalau itu mampu kita kolaborasi, Pak, maka lengkaplah dunia ini. Artinya kita bisa membangun pemerataan yang lebih baik, tenaga kerjanya juga dari dalam negeri, ahli teknologi juga insya Allah bisa kita lakukan bersama-sama, dan saya yakin ke depan Indonesia akan lebih baik, Pak. Baik, itu ya harapan kita bersama. Dan tadi dari awal Pak Menteri sudah mengatakan sinergi antara hulu ke hilir, kita mengembangkan dari dalam negerinya dulu begitu ya, memanfaatkan semaksimalnya dari anak negeri, lalu kita akan menjadi produsen baterai terbesar bahkan di dunia. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Menteri, Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Kepala BKPM telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Salam sehat selalu, Pak.